Pemerintah dan DPR kembali akan melaksanakan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Rencana itu terungkap dari hasil rapat panja Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPR pada Senin kemarin. Dalam hasil raker Prolegnas Prioritas RUU 2025 dan Prolegnas 2025, program pengampunan pajak terdeteksi dari daftar draft usulan Prolegnas RUU Prioritas 2025. Dalam draft tersebut, pemerintah dan DPR sepakat memasukkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam daftar draft usulan Prolegnas RUU Prioritas 2025. RUU tersebut masuk dalam prioritas ke-14. Pimpinan Badan Legislasi, Martin Manurung, mengatakan pihaknya mengupayakan agar RUU yang masuk dalam prioritas bisa dapat diselesaikan dalam 1 tahun ke depan. Untuk itu, pihaknya akan membentuk panitia kerja. Martin menjelaskan ada 41 RUU yang masuk dalam prolegnas dan telah dibawa ke paripurna. Dia menyebut, setiap komisi DPR membawa isu yang berbeda, seperti usulan Komisi 11 DPR yang mengusulkan RUU pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Delegasi Indonesia untuk COP29, Hasim Joyo Hadikusuma mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini mampu menawarkan kredit karbon hingga 577 juta ton. Sebagian besar kredit karbon ini telah melalui proses verifikasi dan siap dipasarkan di pasar internasional. Menurut Hasim, dari 577 juta ton tersebut, 30 juta ton sudah dibeli oleh pemerintah Norwegia. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab, termasuk Abu Dhabi dan Dubai, menunjukkan minat besar untuk membeli lebih dari separuh, sekitar 287 juta ton. Hasim menilai potensi besar ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim, akan tetapi juga menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan. Hasim membeberkan dari kredit karbon ini, pemerintah Indonesia berpeluang mendapatkan penerimaan negara yang luar biasa. Setidaknya jika 1 ton karbon bernilai minimal $10 AS, maka Indonesia bisa meraup lebih dari $10 miliar AS pada tahun depan. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 diprediksi membawa dampak signifikan terhadap perdagangan global termasuk ekspor Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan BK-Perda, Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi menjelaskan, kebijakan luar negeri America First yang diusung Trump akan kembali menjadi prioritas dalam pemerintahannya. Menurutnya, salah satu kebijakan proteksionis yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh Trump adalah penambahan tarif impor untuk semua barang yang masuk ke AS. Punto menyebut Trump sebagai sosok pemimpin yang dikenal memiliki pendekatan agresif terhadap perdagangan internasional. Pada periode pertama pemerintahannya, kebijakan serupa sempat diberlakukan, namun Indonesia masih mampu menjaga kinerja ekspor. Namun demikian, Punto tetap mengingatkan bahwa perubahan kebijakan tarif dapat menciptakan tantangan baru bagi Indonesia, terutama karena AS dan China adalah mitra dagang strategis. Raksasa teknologi Apple akhirnya mengalah. Apple disebut akan meningkatkan penawaran investasi di Indonesia hingga $100 juta AS atau setara 1,57 triliun rupiah. Jumlah investasi Apple meningkat 10 kali lipat dari rencana awal yang hanya sekitar 157 miliar rupiah. Investasi ini disebut sebagai upaya terbaru raksasa teknologi AS ini untuk merayu pemerintah Indonesia mencabut larangan penjualan iPhone 16. Investasi itu rencananya akan digunakan untuk membuat pabrik di Bandung yang akan memproduksi aksesori dan komponen. Sementara Indonesia belum memberikan jawaban atas proposal terbaru Apple. Kementerian Perindustrian ingin Apple lebih fokus pada penelitian dan pengembangan untuk iPhone yang dirilis di dalam negeri. Pada Oktober lalu, pemerintah Indonesia melarang Apple menjual produk terbaru mereka, yakni iPhone 16 di dalam negeri. Alasannya, karena Apple belum mengantongi sertifikat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang wajib dimiliki produk yang dipasarkan di dalam negeri.
Raksasa penerbangan Amerika Serikat Boeing mengirimkan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atau PHK ke karyawannya Senin waktu setempat. Ini menjadi gelombang pertama dari rencana pemangkasan 10% tenaga kerja globalnya yang diumumkan bulan Oktober. Ini menjadi gelombang pertama dari rencana pemangkasan 10% tenaga kerja globalnya yang diumumkan Oktober. Setidaknya, hampir 2.200 pekerjaan di negara bagian Washington akan terkena pemangkasan. Washington merupakan rumah bagi banyak pabrik tertua raksasa pembuat pesawat itu. Boeing sudah memberikan warn atau pemberitahuan penyesuaian dan pelatihan ulang pekerja untuk 2.199 orang. Mereka akan mulai diberhentikan secara permanen di 20 Desember. Karyawan Boeing sendiri berjumlah sekitar 170.000 orang pada akhir tahun lalu, dengan hampir 67.000 diantaranya berada di negara bagian Washington. Pabrik di sana memproduksi beberapa seri pesawat terlaris Boeing mulai dari 737, 777, 767, dan beberapa pesawat militer.